Halo, apa kabar? Ya, berharap kalian semua dalam kondisi sehat. Ya, pagi hari ini langsung saja kita akan bersama merenungkan untuk kebenaran firman Tuhan, melanjutkan tema yang dahulu. Nah, pada saat ini kita akan masuk kembali, yaitu bagaimana menjaga supaya tetap terarah. Ya, banyak orang yang kurang peduli dengan kehidupannya sendiri. Ya, semboyan seakan-akan hidup itu biarlah mengalir seperti air. Walaupun dilakukan dengan sepenuh hati, ya, sampai tidak menyadari melakukan aktivitas kebiasaan, nggak tahu air bagaimana itu mengalir, apakah ke sungai air tenang ataukah air terjun, atau justru ke pembuangan limbah atau limbah pabrik. Ya. Orang tidak menyadari bahwa tujuan hidup yang jelas di dunia ini sama seperti seseorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan, tanpa arah yang jelas dan kemungkinan terbesar akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Sekalipun kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi kebanyakan meletakkannya pada sasaran yang tidak tepat atau arah yang tidak tepat. Nah, inilah mari kita boleh merenungkan hal-hal apa saja yang membuat kita menyimpang atau tujuan hidup kita tidak terarah yang sesuai dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Ada pepatah mengatakan uang bukanlah segala-galanya, tetapi dalam kehidupan kita pepatah tersebut berubah menjadi uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Ya, memang begitu. Apabila kita membaca surat Timotius, kata kunci dalam ayat di atas bukanlah uang akan tetapi cinta uang. Ya, beda ya, uang dan cinta uang. Cinta akan uang membuat orang akan menjadi tidak setia atau tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Ya. Yang juga dikatakan cinta akan uang membuat orang menjadi sombong dan selalu melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah, tidak ada rasa syukur. Nah, kebutuhan yang meningkat dan disertai dengan keinginan-keinginan yang bersifat konsumtif juga membuat orang memburu uang dengan segala cara sehingga orang rela melakukan hal-hal yang jahat sekalipun. Cinta akan uang membuat orang-orang mendewakan uang atau menjadikan uang sebagai Tuhan mereka. Dan apa yang dikatakan juga di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, supaya kita bisa menjadi juara, yaitu kita harus memenangkan perlombaan iman itu. Dan kita harus apa? Pertama, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai salah arah, yaitu fokus kita kepada Kristus. Biar langkah hidup kita supaya terarah dan supaya kita fokus kepada hidup kita kepada Kristus, ya. Walaupun tantangan-tantangan itu mungkin bisa terjadi. Yang kedua yaitu melupakan apa yang di belakang, ya. Segala beban, ya, hambatan, dosa yang harus kita benar-benar tinggalkan karena itu dapat menghalangi langkah kita. Letakkan semua beban dan dosa itu di bawah kaki Yesus. Yang ketiga yaitu kita harus memiliki apa yang dinamakan ketekunan atau kesetiaan, ya. Pada umumnya, ya, orang berjuang keras dan berusaha sekuat tenaga, yaitu banyak mengejar apa yang namanya kekuasaan, ya, kekayaan, harga diri, atau keluarganya yang sering kali disertai dengan pengejaran gelar atau pendidikan tinggi. Itu pun tidak salah. Namun jangan sampai kita salah arah, ya.
Seringkali orang-orang memfokuskan dirinya untuk mengejar-ngejar hal-hal yang demikian. Pada akhirnya akan mengalami apa yang dinamakan kebuntuan dan ketidakpuasan pada makna dan tujuan hidupnya, karena mereka meletakkannya sebagai tujuan tertinggi hidupnya. Kita harus tahu dengan jelas kesuksesan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus, ya. Sebagian orang, ya, yang tidak pernah mulai berjalan di jalur tujuan hidupnya karena mereka tidak dapat merendahkan diri mereka untuk belajar, bertumbuh dan berbuah. Apa yang dikatakan Casey Tripp, ya. Nah, kita akan bersama masuk, ya, bagaimana supaya kita tetap pada jalur tujuan hidup kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26-27, yaitu aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Juga dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang seringkali kita baca, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, ya. Marilah kita mengarahkan, ya, benar-benar fokus pada Kristus dan benar-benar bahwa tujuan kita sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai salah arah. Seperti ilustrasi, seorang atlet lari maraton harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum dia mengikuti pertandingan. Dia harus berlatih hari demi hari selama bertahun-tahun, mengatur pola makan, tidur, aktivitas, meninggalkan hal-hal yang tidak mendukung tujuannya, meskipun itu mungkin kesenangannya. Semuanya dilakukan supaya dia bisa mengikuti lomba maraton. Pada saat lomba, dia harus berkonsentrasi penuh, mengatur langkah, nafas, strategi, dan waspada terhadap lawan, dan terus berlari mengikuti rute sampai garis akhir. Jangan sampai salah arah. Marilah kita berjuang menuju kemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan sertai dan memberkati kita.